Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Penghormatan saya kepada Ibu Mariana, SPD, selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Bedawan. Yang saya hormati Ibu Siti Harbin, Bluetooth mode. dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru Live yang mode. telah hadir meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sungguh merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita syukuri hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Untuk mengawali acara hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Aceh. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
bangsa. Mulia Nangro, mulia Dum Syuhada, Ketua BJ Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metua asa, hari kekamodu sejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Kaken Aceh berlimpah bago, semesa bersyekara, besapu pakat, besabonyo menemat, syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metua asa, hari kekamu bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, mari. Disconnected. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata-kata sambutan kepada Kepala Sekolah untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Marlia Nur, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah diberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah diberikan sehat badan untuk menghadiri acara pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Siti Hartinah selaku narasumber di acara kita hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi seluruh Dewan Guru TK Negeri Pembina Bedawa. Alhamdulillah ibu-ibu semua, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga dengan mengikuti diseminasi budaya positif ini dapat meningkatkan pemahaman warga sekolah, khususnya kita sebagai guru, serta terbentuknya motivasi intriksi pada murid melalui sekolah dan kelas. Semoga ilmu yang ibu dapatkan nanti bisa diimplementasikan di peserta didiknya masing-masing, serta memberikan motivasi yang baik kepada guru-guru yang lain. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja kita buka acaranya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kamis 22 Agustus 2024
Acara desiminasi resmi saya buka. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Mardiano. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu paparan materi diseminasi budaya positif, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Siti Hartina. Kepada Ibu Siti Hartina, disilahkan. Baik, Bu Nisa duduk di tempatnya jauh mulia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berhadir di ruang yang sederhana ini. Selawat beriringkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah memperjuangkan kaum wanita sehingga bisa menjadi wanita yang luar biasa. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Pedawa yang luar biasa mendukung saya, mensupport saya dari dalam maupun dari luar. Yang saya sayangi adalah rekan-rekan sejawat saya yang telah meluangkan waktunya 1 jam ke depan untuk bisa berbagi, bersosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Ibu-ibu, Bu Tina mau kasih tahu, Bu Tina berdiri di sini bukan berarti Bu Tina lebih pintar, lebih hebat, lebih luar biasa, dan lebih segala-galanya. Tetapi Bu Tina berdiri di sini, niatnya dan tujuannya hanya untuk berbagi pengalaman Bu Tina selama mengikuti CGP Angkatan 11 yang bakalan Bu Tina ikuti selama 6 bulan ke depan, dan salah satunya ini adalah berbagi budaya positif kami di komber sekolah kita. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Siti Hartina SPD, saya bertugas di TK Negeri Pembina Pedawa. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Timur, dengan tema hari ini adalah tentang budaya positif. Baik, untuk biar suasana kelasnya luar biasa dan kondusif, tentunya kita mempunyai kesepakatan kelas. Kira-kira dari kesepakatan kelas ini, apakah ibu-ibu ada yang mau menambahkan atau sudah setuju dengan kesepakatan kita hari ini? Bagaimana ibu-ibu, setuju? Setuju. Kita baca ya sama-sama. Menghargai orang lain, mengangkat tangan jika bertanya, saling berkolaborasi. Kita di dalam kelas ini saling berkolaborasi, saling berbagi, saling belajar. Nah, boleh minum di dalam kelas ibu-ibu ya, menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, tentunya kenapa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman? Karena kita adalah orang Islam yang menjaga kebersihan dan kita juga menerapkan budaya positif itu kepada anak. Hal kecil yang sangat kecil kita aplikasikan di sekolah adalah kebersihan yang kita ajarkan kepada anak didik kita sudah termasuk daripada budaya positif kita. Baik ibu-ibu, adapun agenda kita hari ini pembukaan dan perkenalan, presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Nah, ketika kita melihat budaya positif atau ekosistem positif, apa yang tergambar di dalam pikiran ibu-ibu? Boleh silahkan kita jawab sama-sama. Boleh dari boleh Bu Yanti? Berperilaku baik, iya.
Bertutur kata sopan, iya. Hadir tepat waktu, Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu, kita beri aplaus dulu untuk diri kita sendiri hari ini. Iya, tentunya kita melihat dari Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dia memberikan contoh perbandingan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai lahan. Nah, anak didik kita itu diibaratkan sebagai bibit. Jadi, tugasnya adalah sebagai petani itu adalah memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, dan membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup dari tanaman padi yang lainnya. Itu bukan menurut saya, ibu-ibu, tapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yang ditulisnya pada bukunya Lampiran Pertama tahun 1936. Iya, seperti itu ya. Nah, kenapa saya bilang tadi sudah benar ibu-ibu mengatakan budaya positif itu adalah ketika kita berperilaku baik, tutur kata, tepat waktu, lainnya yang lebih dekat daripada kita mungkin sudah kita lakukan setiap pagi. Yaitu kita menyambut anak didik kita ketika berada di pagar pagi hari, ketika dia datang dari rumah, dengan mungkin moodnya yang tidak baik, ketika dia datang, kita memberikan motivasi untuk dia, memberikan senyuman, yang moodnya yang tidak baik tadi menjadi baik. Itu adalah budaya positif kita, memberi senyuman, memberikan sapaan, bersalaman. Nah, itu lingkungan kita itu sebenarnya sudah mengaplikasikan budaya positif itu setiap hari. Bahkan di dalam kelas, apa budaya positif yang telah kita aplikasikan ketika kita di dalam kelas? Mungkin kita membaca doa ketika pembukaan, ketika pulang sekolah kita membaca doa, ketika kita melakukan kegiatan juga kita membaca doa. Nah, itu sudah budaya positif yang paling kecil ketika kita aplikasikan pada peserta didik kita yang ada di taman kanak-kanak kita. Baik, ibu-ibu, biar sedikit refresh, kita bermain game. Boleh Bu Molizar duduk berdampingan dengan Bu Nisa biar Bu Molizarnya ada kawan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, ibu-ibu, di depan ibu-ibu sudah ada kertas ya? Sudah ada kertas? Atau ibu-ibu mau menggenggam yang lain boleh? Atau ibu-ibu mau menggenggam yang lain boleh? Ibu, kita berpasangan ya, kita berpasangan. Nanti satu orang menggenggam. Kita ibaratkan yang kita genggam ini adalah benda yang sangat berharga untuk kita. Kita genggam sekuat tenaga kita. Kita genggam sekuat tenaga kita. Nanti temannya berusaha membuka genggaman itu. Tapi apakah berhasil? Kita coba ya. Kita coba ya ibu-ibu. Hitungan ketiga. Boleh? Kita hitung mundur. Ya, boleh menggenggam. Teman yang satunya mencoba untuk membukanya. Baik. Kita hitung. Baik, sebelum itu, iya, Bu Moli udah semangat dia. Ayo Bu Moli. Oke, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Berhasil. Wah, Bu Ana berhasil. Tepuk tangan ibu-ibu. Oh, Bu Ida juga berhasil. Keren. Nah, wah mantap. Keren ya. Berhasil ya. Baik ibu-ibu. Nah, tentunya dari game ini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ada boleh satu orang yang mau memberikan tanggapan? Bu Yanti ya? Boleh. Jadi siapa? Boleh, siapa saja boleh memberikan tanggapan dari game ini. Saya coba
masukkan ya dari game tersebut. Iya. Sepertinya dari game tersebut kita dapat memetik satu kesimpulan bahwasanya kalau perubahan itu tidak kita inginkan, sekeras apapun orang ingin merubahnya tetap tidak bisa, terkecuali orang itu mau mengubah dirinya sendiri. Iya, tepuk tangan ibu-ibu. Tepuk tangan. Biar tambah semangat, kita berdiri lagi. Oke, kita berdiri biar tambah semangat ibu-ibu. Kita berdiri ya, biar tambah semangat. Kalau Bu Tina bilang bersatu kali ke depan ya. Kalau Bu Tina bilang berdua kali, ke kanan, ke kiri ya. Oke, kalau 3 kali ke kanan, ke kiri, ke depan. Hati-hati jepret ininya ya. Baik, siap? Waduh, semangat ya kan? Walaupun siang-siang. Oke, baik. Bersatu kali. Berdua kali. Iya, bertiga kali. Iya, mau sekali lagi? Boleh. Nanti waktu yang kedua kita berhadapan ibu-ibu sama temannya. Bersatu kali, berdua kali, temannya yang satu lagi berhadapan biar ketemu. Iya, baik. Biar ketemu, biar saling berpandangan, biar tambah cinta ya. Baik. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa hari ini. Silakan duduk kembali. Baik, Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Memang teman-teman kita luar biasa partisipasinya. Baik Ibu-Ibu. Nah, dari kita mengambil kesimpulan tadi, Bu Molly sudah menyampaikan bahwasanya kita tidak akan bisa merubah seseorang kalau seseorang itu memang mempertahankan dirinya untuk tidak mau berubah. Tapi ketika seseorang itu ingin mau mengubah dirinya, sekuat apapun orang lain, untuk mempertahankan tidak berubah, tapi dari dalam dirinya ingin berubah, maka seseorang itu akan bisa berubah. Luar biasa ya. Iya, terima kasih Bu Ida. Masya Allah. Nah, dari perubahan paradigma, kita mempunyai teori kontrol. Ilusi kontrol ya. Ilusi kontrol. Ilusi kontrol di sini yang pertama adalah guru mengontrol murid. Nah, bagaimana yang dikatakan guru mengontrol murid? Guru itu yang mengatur muridnya. Guru sesuai dengan keinginan gurunya itu, anak itu terbentuk seperti itu. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Contohnya, hari ini saya mengatakan kepada anak saya bahwasanya, sayang kamu pergi sekolah hari ini, apa nggak sayang sama mamanya? Sudah habis bajunya, sudah kotor bajunya, sudah habis uang jajannya, tapi kamu masih tidak fokus ke sekolah. Itu kita membuat karakter anak itu merasa bersalah. Kita bentuk karakter dia untuk merasa bersalah. Nah, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita lakukan selama ini sudah efektif, tapi mungkin kurang bermanfaat. Nah, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang berperan selama ini adalah orang dewasa yang mengontrol anak-anak. Iya kan Bu Muli? Iya. Nah, ini adalah ilusi kontrolnya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari ilusi kontrol tadi, kita mempunyai perubahan paradigma stimulus respon yang menjadi teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa ibu-ibu, tapi tidak akan sempurna dan tidak akan sifatnya itu tidak akan abadi. Sifatnya hanya jangka pendek. Nah, seperti itu.
Nah, di sini apa stimulus responnya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya, di sini kita berusaha untuk mengubah orang lain seperti tadi, seperti game kita tadi. Kita berusaha untuk mengubah orang lain. Tapi orang itu berusaha memahami pandangannya dengan versi dia sendiri, tidak sama dengan versi kita. Seperti itu. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin ketika anak didik kita melakukan kesalahan di dalam kelas, kita melihat itu adalah suatu kesalahan. Tetapi kita tidak tahu apa tujuan dari perilaku yang dia lakukan tadi. Kan kita tidak tahu ibu-ibu. Makanya kita harus tahu dulu apa tujuan anak itu melakukan kesalahan itu. Itu menurut teori kontrol. Yang selama ini kita lakukan adalah stimulus responnya, ya ibu-ibu, memaksakan. Nah, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kembali lagi seperti game tadi. Ketika orang lain mencoba membukanya, tetapi jika orang lain tidak mau mengontrolnya, maka tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Nyatanya, teori kontrolnya, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada lagi yang terakhir, yaitu model berpikir menang kalah. Tapi dalam teori kontrolnya, kita harus berpikir selalu menang. Karena kalau kita berpikir menang kalah, maka akan terjadi kalah. Tapi kalau kita berpikir menang-menang, maka insya Allah kita akan menang. Dengan kita berusaha, iya benar sekali kayak kata Bu Ana, berusaha, iya. Beri aplaus dong untuk Bu Ana, luar biasa. Nah, di slide ini kita melihat apakah makna disiplin. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini berarti makna disiplin itu adalah kita masih belajar, ibu-ibu. Belajar untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu. Makna asal dari kata ini berkonstansi dengan disiplin dari diri murid. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, baik, kita melakukan disiplin. Contohnya, anak itu tidak membawa uang jajan karena dia ingin mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Dia sudah disiplin, tidak membawa uang jajan. Tapi sifatnya itu hanya dari kepatuhan dan cenderung dia tidak nyaman. Anak itu cenderung tidak nyaman karena kenapa? Mungkin bagi dia kan nggak langsung membeli jajan waktu jam pelajaran. Mungkin dia akan membeli jajan di saat dia pulang sekolah. Ataupun ada anak yang sifatnya, anak didik saya sendiri ibu-ibu, dia bilang gini, saya Bu bawa uang jajan biar dikasih ayah uang jajannya. Nanti uang jajannya pulang sekolah abang taruh ke dalam celengan. Nah berarti di sini ketika dia patuh dengan kita, tapi dia tidak nyaman. Iya kan ibu-ibu? Benar tidak? Benar sekali ya. Baik, kita lanjut. Nah, dari disiplin tadi kita mempunyai teori motivasi perilaku manusia, eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar, internal itu dari dalam. Yang dari luar
untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang tadi anak itu membawa uang jajan, dia tidak nyaman. Tapi untuk menghindari hukuman dari di sekolah, jadi dia tidak membawa uang jajan walaupun dia tidak nyaman. Itu dari luar. Seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ketika anak itu patuh dengan kita, maka anak itu akan menjadi anak yang sangat luar biasa bagi kita ya. Anak yang patuh, anaknya patuh loh Bu, anaknya ini, jadi kita kasih penghargaan untuk dia. Tapi sifatnya itu rupanya dari luar, tidak kekal. Nah, seperti itu. Ada lagi yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Motivasi internal, tujuan, disiplin positif. Berarti inilah yang harus kita terapkan kepada anak karena sudah memotivasi internal dia dan menciptakan disiplin positif. Baik. Wow, ketika kita melihat Bapak pendidikan kita ini sangat gagah ya Ibu-ibu ya. Kira-kira siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Iya, Bapak yang luar biasa ganteng ya. Nah, beliau mengatakan, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ternyata merdeka itu sifatnya itu tidak terlepas dari perintah. Juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Ini bukan saya yang mengatakan juga, tapi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, pada bukunya halaman 469. Baik. Berarti kita di zaman kita sekarang dalam kurikulum saja sudah merdeka ya Ibu-ibu ya. Iya, berarti implementasi dari Bapak pendidikan kita ini memang luar biasa. Nah, ini ada lingkaran pengaruh. Ada dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Menurut ibu-ibu, langkah mana yang kita tempuh duluan? Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Ayo. Dari mana? Ada yang bisa? Kita berpikir sejenak, menguji pemahaman kita. Dari mana? Dari mana Bu Pani? Dari mana Ibu-ibu? Kita jawab ya, sama-sama aja ya. Kita jawab sama-sama. Baik. Kita tentunya dari dalam keluar. Dengan kita melihat lingkaran yang berwarna kuning ini yang mengatakan peraturan kelas. Berarti sifatnya setelah kita membuat peraturan kelas, kita membuat keyakinan kelas, kita menciptakan lingkungan yang positif, lalu akan terciptanya budaya positif. Tepuk tangan untuk kita semua yang luar biasa hari ini. Baik. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Ibu-ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Boleh Ibu Suprida membantu menjawabnya? Dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufrida. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Bedawat. Saya akan menjawab keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Dikarenakan keyakinan kelas dapat memotivasi siswa dari dalam atau secara implisit. Siswa lebih semangat dalam belajar dan memiliki kesadaran untuk kedisiplinan karena adanya dorongan diri dalam dirinya sendiri. Iya, tepuk tangan Ibu-ibu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Ibu Ida luar biasa hari ini, luar biasa. Nah, beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, iya. Nah, benar sekali seperti Bu Ida bilang, itu adalah peraturan kelas. Yang lebih kita ingat, yang lebih mudah adalah keyakinan kelas itu bentuknya mudah diingat dan bersifat universal. Kira-kira Bu Pani, di kelas Bu Pani adakah sudah membentuk keyakinan kelas? Boleh silahkan berbagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elva Yani. Saya bertugas di TK Negeri Pembina Pedawa. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Tina. Bentuk kesepakatan di kelas adalah satu, saling menghargai. Iya, boleh. Dua, menjaga kebersihan. Iya. Tiga, patuhi peraturan. Iya. Empat, selalu jujur. Iya. Kelima, menjaga keamanan. Luar biasa. Sekian, cuma itu yang saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pani. Kita beri juga uang untuk Bu Pani ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, Masya Allah. Terima kasih Bu Elvayani. Ya, tentu. Nah, itu tadi yang diungkapkan oleh Ibu Elvayani adalah contoh-contoh kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas sama keyakinan kalau di TK lebih kepada kesepakatan kelas. Karena kalau keyakinan kita kasih tahu sama anak-anak, mungkin anak-anak bingung, apa itu Ibu keyakinan kelas? Tapi kalau kita bilang, kita mempunyai kesepakatan kelas ya nak, mungkin anak-anak TK lebih mudah ya Ibu ya. Iya. Nah, tadi Bu Elva bilang saling menghargai. Iya, itu kan cuma sedikit ya kata-katanya. Sedikit dan tidak panjang, jadi mudah anak-anak ingatnya. Kapan kita aplikasikan itu? Ketika dia berantem, berebut mainan. Nah, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas kita yaitu saling menghargai seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, baik. Kita lanjut ya Ibu-Ibu ke slide selanjutnya. Iya. Nah, kira-kira Bu Tina punya 2 poster di sini. Punya 2 poster, mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, kira-kira dari 2 poster, ada poster A, ada poster B. Yang mana yang menunjukkan keyakinan kelas? Tadi ingat Ibu-Ibu, bentuk keyakinan kelas itu mudah dipahami, diingat. Oh, Bu ini mau menjawab? Bu Dewi? Boleh, terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Tina. Ada di poster B. Wah, keren. Tepuk tangan teman-teman. Iya, mungkin Bu Dewi mau Alasannya? Iya, alasannya karena keyakinan bersifat mudah diingat
dan bersifat universal. Iya, terima kasih Bu Dewi. Masya Allah. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow. Berarti Bu Dewi langsung mentangkap dari hasil penjelasan saya tadi ya. Langsung Bu Dewi mengatakan bahwasanya keyakinan kelas itu bersifat mudah diingat dan bersifat universal. Luar biasa Bu Dewi. Nggak sia-sia saya menjelaskan dari tadi ya ibu-ibu ya. Ternyata ada yang kecantol di hatinya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Ibu-ibu, Bu Tina kasih kata, aduh, udah keceplosan ya tadi, nggak lihat ya? Oh enggak, alhamdulillah tidak dilihat, masya Allah. Bu Tina pikir sudah sempat terlihat tadi. Baik, di sini kata kuncinya adalah tanggung jawab, menghormati orang lain. Kata kunci untuk kita menjawab ini, ibu-ibu, menjawab pada tabel yang berwarna kuning, ya. Ada tabel yang berwarna kuning. Menghormati orang lain, bertanggung jawab, kesabaran, keamanan, keselamatan. Boleh? Ada yang mau menjawab dari pertanyaan yang pertama kita baca? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Boleh Bu Yanti, silahkan. Apa Bu Yanti? Tanggung jawab. Kita kunci teman-teman. Oh iya, boleh ibu-ibu mana tahu mau mencatatnya di buku. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Iya, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita kunci ibu-ibu. Kunci bungkus. Iya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa itu? Menghormati orang lain. Berkomitmen. Iya, kita kunci. Boleh kita kunci berkomitmen. Nanti kita lihat ya di slide selanjutnya siapa yang benar ya. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan kita bungkus. Dilarang menggunakan narkoba. Iya, kesehatan bungkus. Bungkus. Bergantian atau menunggu giliran. Iya, menghormati orang lain, kesabaran, keren. Kita bungkus lagi. Udah dicatat belum di bukunya? Oh, udah, keren. Menggunakan masker. Ayo, siapa yang benar? Keselamatan dan keamanan. Bungkus. Bungkus. Jangan berlari di kelas atau di koridor kelas. Termasuk kemana? Keselamatan, keamanan. Baik. Kita lihat sudah dicatat ya. Ingat ya ibu-ibu, boleh kita ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Tanggung jawab. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, keselamatan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Iya, baik. Ayo kita abrakadabra. Ikutin ya. Abrakadabra jadi apa? Prok prok prok. Iya, jadi apa ya? 1, 2, 3. Wah, siapa yang benar? Siapa yang benar tadi? Ada yang benar? Iya, menghormati orang lain. Ternyata selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah bentuk tanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu termasuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Nah,
Dilarang melakukan kekerasan, termasuk kepada keselamatan, menghormati orang lah. Iya, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Iya, Bu Pani keren tadi. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran, nilai kebajikannya. Gunakan masker tentunya untuk keselamatan dan kesehatan. Jangan berlarian di depan kelas dan koridor, termasuk keselamatan dan keamanan baik. Ternyata ibu-ibu sudah mengerti ya, luar biasa. Nah, nilai kebajikannya kita lanjut. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada kata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa bisa dikaitkan dihukum oleh penghargaan itu termasuk kepada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa berbagi? Kita berbagi sama-sama saja ya. Kita membuka sama-sama. Nah, di sini tadi Bu Tina kan sudah mengatakan kepada ibu-ibu bahwasannya kalau kita memberikan penghargaan itu sifatnya itu tidak akan kekal, hanya sementara. Ya, contoh hari ini anak Bu Tina ketika dia siap mengerjakan tugasnya, Bu Tina kasih bonbon, kasih permen penghargaannya. Tetapi besok dia minta lagi. Karena kenapa? Dia sudah ketagihan dengan penghargaan yang tadi. Tapi Bu Tina nggak bawa. Jadinya sifatnya itu kembali anak itu malas, nggak mau mengerjakan dan tidak siap. Jadi tidak dengan pengaruh yang jangka panjang, hanya sementara ya ibu-ibu ya. Nah, penghargaan menghukum. Seperti apa bentuk penghargaan yang menghukum? Ketika dia mendapatkan juara di kelas, tetapi suatu saat dia tidak mendapatkannya, tetapi temannya yang mendapatkan ataupun orang lain. Dia menjadikan itu sebagai penghargaan yang menghukum dia, berarti diri dia tidak mampu lagi untuk menggapai penghargaan itu. Nah, seperti itu. Penghargaan yang mengurangi ketepatan. Misalnya, anak kita di sekolah sudah menulis dengan cepat-cepat karena dia ingin dapat permen tadi. Jadi dia nulis dengan cepat-cepat, tapi teknik dalam dia menulis tidak rapi, tidak terarah, tekniknya tidak benar. Waktu dia buat B itu bukan dari atas tapi dari bawah dia buat seperti ini. Nah, itu berarti penghargaannya, dia mendapatkan penghargaan ibu-ibu, tapi penghargaannya itu tidak tepat. Nah, penghargaan tidak efektif. Nah, kembali lagi seperti tadi, ketika kita melihat anak itu, dia memang sudah duluan siap dan mendapatkan penghargaan, tapi bentuk penghargaannya itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan bersama teman. Nah, mungkin Bu Pani dapat juara dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk teman-teman yang lain, ataupun saya sendiri, karena sama Bu Pani, saya merasa minder. Saya nggak usah lagi lah berteman dengan Bu Pani karena Bu Pani dapat juara. Saya merasa minder. Itu udah merusak hubungan persahabatan. Nah, seperti itu ibu-ibu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk dari hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaannya. Bentuk dari hukuman itu sesuatu yang menyakiti, harus terjadi. Namun konsekuensinya itu sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti sifatnya kalau yang hukuman itu lama ya ibu-ibu ya, melekat ya. Tapi kalau yang konsekuensi itu hanya sementara. Nah, anak membenci kedisiplinan.
Konsekuensinya anak menghargai disiplin, paksaan, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu di konsekuensi. Nah, di hukuman konsep diri yang buruk, namun di konsekuensi menyatakan konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti itu ibu-ibu. Nah, di hukuman ada lagi, anak itu marah. Bentuknya itu hukumannya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Nah, baik. Coba ibu-ibu lihat, berarti mana langkah yang paling baik untuk kita lakukan kepada anak kita? Dua-duanya tidak baik ya ibu-ibu ya. Kita tinggalkan dua-duanya ya. Insya Allah semoga pelan-pelan. Kita lanjut. Nah, di sini kita tes pemahaman dulu ibu-ibu. Kita tes pemahaman kita dari materi sebelumnya tadi. Kita tes pemahaman kita ya. Kita tes pemahaman kita. Baik. Yang pertama, menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Termasuk kemana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kita kunci. Klik. Oke. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa ibu-ibu? Hukuman. Iya, baik. Meminta murid push up. Wah, ngeri ya, push up. Biasanya ini sering terjadi di SD, SMP ya ibu-ibu, SMA. Push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Nah, terbentuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret. Konsekuensi kita lihat nanti ya. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum yang tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di kelas karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ngeri ya ibu-ibu ya. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik. Kita lihat. Ibu-ibu hitunglah. 1, 2, 3. Deng deng. Siapa yang benar? Semua yang benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Berarti ibu-ibu memang luar biasa. TK Pembina is the best. Iya. Untuk yang tadi, tindak hukuman atau konsekuensi bisa seseorang itu berikan, tapi kita harus memperhatikan dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ibu-ibu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Iya. Ibu-ibu, saya akan memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Hari ini, anak itu membawa bekal di sekolah. Tetapi teman yang lain juga membawa bekal. Berarti sama-sama kan? Sama-sama yang namanya untuk bertahan hidup. Makanan tadi untuk kita bertahan hidup ya ibu-ibu? Iya. Cuman bentuknya yang berbeda-beda. Contoh, Bu Molijar paling suka makanan apa favoritnya?
Bakso. Masih sama Bu Tina. Ada yang lain? Bakso juga ya. Aduh, Ibu Pedawai ini bakso semua. Ada lain? Oh, pangsit. Bakso juga Bu Yanti. Oh, beda. Nggak ada pakai baksonya. Enggak, baik. Nah, itu sifatnya adalah makanan untuk dia bertahan hidup, tetapi berbeda kesukaannya, berbeda favoritnya. Tapi saya sama Bu Molizar, favoritnya bakso bulat seperti bola pingpong. Langsung ya kontak sama ibu-ibu TK Bu, biasa ibu-ibu ya. Nah, di sini hari ini Bu Tina pakai jilbab warna ungu, tapi Bu Mar nggak memperhatikan Bu Tina dan nggak memuji Bu Tina cantik hari ini. Karena itu termasuk kebutuhan yang mana ibu-ibu? Kasih, sayang, dan diterima. Bu Tina pingin diberi kasih sayang sama Bu Mar ya. Seperti itu. Ya, itu contoh yang lebih dekat ya ibu-ibu. Nah, hari ini teman kita dia senang karena mengganggu temannya. Dia merasa bangga ketika dia mengganggu temannya. Teman yang lain itu ketawa ibu-ibu. Hebat, kamu anak yang hebat, berhasil buat dia jadi takut sama kamu. Itu termasuk kemana ibu-ibu? Ke penguasaan. Nah, hari ini temannya membawa bekal, tapi dia bosan dengan bekalnya itu. Berarti dia ingin apa ibu-ibu? Kebebasan. Iya. Hari ini anak Bu Tina pingin belajar di luar. Kenapa? Itu termasuk kebutuhan yang mana? Kesenangan. Iya, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Berarti ibu-ibu udah paham ya? Mana itu kebutuhan dasar manusia. Apa saja ibu-ibu kebutuhan dasar manusia tadi? Boleh kita ulang yang pertama? Boleh. Iya, boleh. Kesenangan. Bertahan hidup. Nah, ibu-ibu, kenapa ini termasuk ke dalam budaya positif? Karena ketika kita tidak memahami kebutuhan dasar dari anak itu, maka tidak akan bisa kita membuat suatu hukumannya. Jangan sembarangan kita membuat hukuman. Misalnya anak itu datang terlambat ke sekolah, tapi kita tidak tahu apa penyebab dia terlambat. Mana tahu ada musibah. Jadi dengan kita memberitahu atau membuka diri, jadinya kita jadi tahu apa penyebabnya. Gitu ya ibu-ibu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita uji pemahaman lagi. Tadi sudah Bu Tina jelaskan, kita uji pemahaman lagi. Boleh dibantu dengan teman saya, langsung kepada Ibu Yanti. Apa itu yang di bawah? Ini jawabannya. Nampak. Kebutuhan kesenangan. Ibu baca Bu, habis Ibu baca langsung Ibu jawab. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. oh iya keren Bu Yanti. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh Bu Ana boleh. Oh Bu Lia boleh. Lanjut. Ibu guru tidak menyamparku hari ini. Padahal aku pakai jilbab baru. Iya. Itu termasuk kebutuhan Pak Ibu-ibu. kasih sayang dan diterima. Iya, seperti punya Bu Tina tadi. Hari ini Bu Tina pakai jilbab baru, ingin dipuji oleh Ibu, tapi ternyata tidak dipuji ya. Boleh Bu Ana, silakan Bu Ana.
Ini Bu Ana soalnya kita lihat. Aku bosan. Aku bosan. Aku bosan. Masa belajar. belajarnya Ibu aja. Dengerin Ibu Guru. Dengerin Ibu Guru aja. Kebutuhan. Termasuk kebutuhan. kebebasan. Iya, kebebas. Dia nggak mau pembelajarannya cuman gitu-gitu Dia maunya yang meluas, yang memberikan kebebasan. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi? Oke, keren. Masya Allah, luar biasa. Ayo Ibu, silakan. Aku sebel Bu Ida. Kamarku tidak rapi. Malah Ibu Guru menunjuki ke teman-teman. Menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa Bu Ida? Kebutuhan penguasaan. Wah, keren. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, luar biasa. Ayo, biar tambah semangat. Ibu-ibu kayaknya udah ngantuk nih. Ayo, kita bangun dulu. Tangan dilambai-lambai, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Baik, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik ibu-ibu, sudah refresh ya, sudah semangat kita on time lagi ke depan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia, sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya ibu-ibu. Nah, di sini ada yang pertama, posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Bagaimana bentuk perbuatan guru? Dia menghardik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti anak, menyindir anak. Lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Pernah nggak ibu-ibu bilang kayak ini ke anak-anak? Belum ya, insya Allah jangan ada di kita ya. Hasilnya, anak tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Nah, murid berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu anak ini ya, anak SMA yang sering kayak gitu Bu ya. Ya, tapi nggak juga. Terkadang anak TK kita ada, cuman kurang peka. Kayak saya kadang-kadang ada Bu, kayak gitu kayak tadi. Ibu ini marah-marah aja, marah-marah lagi. Padahal bukan marah, memang intonasinya sedikit melambung ya ibu-ibu ya. Ya baik, dampaknya dampak dari murid tersebut mengurangi mengulangi kesalahannya. Jadi dengan kita memberikan dia hukuman, besok dia akan melakukannya lagi karena dia berpikir, alah hukumannya paling cuma push up. Yang kayak tadi ya kan ibu-ibu, yang kita lihat tadi yang sebelumnya. Nah kita lihat lagi, ada tabelnya pembuat merasa bersalah. Apa yang dibuat oleh guru? Dia berceramah. Seharusnya ibu kecewa. Apa kata-kata ibu guru? Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ini Bu Tina. Ibu Tina hari ini memang luar biasa stres. Tadi kan kayak gitu bahasanya. Berarti Bu Tina masih ada di tabel ini, ibu-ibu. Masih ada di tabel yang membuat merasa bersalah. Iya, semoga aja Bu Tina bisa menyingkir ke tabel yang sebelahnya ya. Kita lihat apa lagi bentuknya. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal kebohongan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Apa yang dikatakan guru? Maafkan saya ibu. Nah,
Jadinya anak tersebut dampaknya dia akan merendah diri karena dia akan merasa bersalah. Jadi dia merendahkan diri. Nah, kira-kira ada posisi kontrol di tabel selanjutnya yaitu teman. Di sini apa perkataan gurunya? Ayolah lakukan demi ibu. Berarti anak itu melakukannya demi ibu gurunya, tapi dia hasilnya bakalan ketergantungan. Murid tersebut meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia berkualitas. Berarti dunia berkualitas itu di dalam diri dia, di dalam diri anak tersebut ya. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, apa dampak dari murid tersebut? Lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Contohnya seperti anak saya, ibu, ada di kelas seperti itu. Ketika saya tidak lagi di sampingnya, saya pindah ke temannya yang lain, dia merasa langsung nggak bersemangat, ribut. Nah, seperti itu. Berarti dia ada ketergantungan ya sama Bu Tina ya. Nah, baik. Ada pemantau, menghitung dan mengukur. Apa perkataan guru? Apa peraturannya? Berarti guru mengingatkan peraturan kalau kita sebagai pemantau. Nah, hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Berarti kalau tidak diawasi, amburadul ya ibu-ibu ya. Loss control ya. Ya, berarti dia anak itu oh itu ibu hari ini ibu nanti marah dia karena itu peraturan kita harus duduk. Peraturan kita harus duduk diam dan nggak boleh jalan-jalan. Jadi dia hanya patuh ketika ada gurunya. Ketika tidak ada gurunya dia akan loss. Nah, murid meletakkan guru pada peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Apa kata murid? Betapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis. Lalu, apa dampaknya? Memetik beratnya pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ada lagi ibu-ibu, posisi yang paling nyaman, yang paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajer. Sebagai apa ibu-ibu? Sebagai manajer. Apa yang guru berbuat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang guru katakan? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya menguatkan diri. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana murid mengatakannya? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, apa hasil dari dampak itu? Mengevaluasi dirinya. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Berarti kira-kira ibu, dari 5 posisi kontrol ini, manakah posisi ibu-ibu sekarang? Di mana? Apa di kolom pembuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Kalau Bu Tina sendiri masih ada di posisi terkadang pembuat merasa bersalah, terkadang menjadi teman, kadang-kadang nanti loss lagi ke pemantau, belum sempurna menjadi manajer. Semoga nanti bisa menjadi manajer. Dengan saya mengikuti pendidikan ini, saya belajar, semoga saya bisa menjadi manajer. Ibu-ibu, kira-kira kalau Bu Pani masih di posisi yang mana? Posisi kontrol yang mana? Enggak nampak ya Bu? Kalau pembuat merasa bersalah itu Bu Pani seperti ini kata-katanya. Anak itu mau pergi, kita bilang gini, sayang kamu hari ini sekolah, tapi kamu nggak belajar. Dengan kamu nggak belajar, kamu nggak sayang sama mama yang udah menghabiskan uang, membeli baju kamu. Itu membuat anak itu merasa bersalah sehingga dia merasa rendah diri. Nah, Bu Pani kira-kira berada di mana?
Masih di situ ya Bu Pani ya. Kita karena masih satu kelas, masih di situ ya. Semoga kita bisa berpindah ya ke menjadi teman atau pemantau. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Baik, kita lihat dalam posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol tadi, untuk bisa menyelesaikan posisi kontrol tadi adalah, kita kembali ya Ibu ya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kita gunakan saat kita mendapatkan permasalahan di sekolah, yaitu alternatif untuk kita meletakkan posisi diri kita saat restitusi. Apa itu restitusi, Ibu-ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, berarti restitusi itu adalah kita mengembalikan kondisi anak ya. Anak tadi punya masalah. Restitusi ini adalah masalah. Cara kita memecahkan masalah dan mengembalikan anak itu kepada kelompoknya lagi. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun, bukan melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, cara untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, ini adalah ciri-ciri restitusinya. Sekarang kita masuk. Nah, ini dia Ibu-ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 aspeknya. Nah, ada yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya? Yaitu dengan kita mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah melakukan ini. Karena saya juga manusia pernah melakukan kesalahan. Nah, kita lanjut memvalidasi tindakan dia yang salah tadi. Kamu tentu punya alasan melakukan ini. Itu namanya memvalidasi. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu langgar? Nah, seperti itu, Ibu-ibu. Kita lihat, nah ini adalah referensi, Ibu-ibu. Referensi kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Selama ini yang Bu Tina lakukan, kalau anak itu bermasalah langsung langsung ke validasi masalahnya. Kenapa kamu melakukan itu? Tanpa harusnya seperti ini Ibu-ibu. Kita ajak anak itu, kita rangkul anak itu. Setelah itu kita suruh dia tarik nafas dulu, udah tenang dia, baru kita tanya pelan-pelan. Sayang, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Apa yang seperti tadi? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kata-kata kita atau referensi kata-kata yang bisa kita gunakan saat kita menstabilkan identitas anak. Nah, seperti itu. Mungkin ibu-ibu di sini kita bisa nonton video yang Bu Tina saat memvalidasi masalah anak ya. Boleh. Nah, kalau anak PAUD seperti ini dia ibu-ibu bentuknya. Mungkin kalau anak SMP lebih ini ya, lebih teruntuk. Kalau anak ya ibu-ibu. Nah, ini salah satu murid saya. Kayak ini ya, nggak kedengaran ya Bu ya.
Ya, ini sini ya suaranya di mana? Kedengaran ibu-ibu? Sedikit ya. Mungkin kita sambungkan Bluetooth kadang mau. Udah ini ibu, udah dimatiin tadi Bluetoothnya. Tapi masih ada nih. Caranya dengan membiarkan akbar yang membereskan mainan. Kita ulang ya ibu-ibu ya. Halo Kak Farah tahu Ina panggil kemari kenapa? Nggak tahu. Karena kemarin Kak Farah rebutan mainan ya dengan Akbar. Kenapa Kak Farah rebutan mainan saya? Karena apa? Karena Kak Farah mau bantu ibu ya? Ya iya, membantu ibu. Keyakinan kelas ya? Kalau kita mau membantu boleh, nggak salah. Farah nggak salah mau membantu ibu, cuman caranya salah ya. Besok kita cari cara yang lebih baik ya. Caranya dengan membiarkan Akbar yang membereskan mainannya, nanti dilanjutkan dengan Kak Farah ya? Iya. Iya. Berarti kalau keyakinan kelas kita, Kak Farah mesti ingat keyakinannya seperti apa? Kita saling menghargai, saling tolong menolong ya. Iya, berarti kalau kita sudah salah, kita harus seperti apa? Harus seperti apa? Kayak anak TK Bu, begitu lihat kamera dia grogi. Langsung lepas ininya. Waktu Akbarnya pergi sekolah, oke saya. Oke, tas dulu, anak hebat. Saling ibu. Kita mau pulang sekolah ya? Oke, sampai jumpa besok teman-teman. Dah. Iya, karena di depan kamera jadinya kalau anak TK tuh kayak gitu Ibu ya, hanya versi seperti itu. Nah, itu pun udah luar biasa sudah mau. Tapi saya rasa kalau di luar dari kamera, anak itu lebih aktif. Ini karena kameranya di depan, aduh, muncul apalagi ya. Pasti kayak gitu ya, ibu-ibu ya, ya grogi, baik. Enggak, ayah. Kenapa dengan dia tidak mau? Baik ibu-ibu, tadi pada kata-kata parah, saya berkomunikasi dengan parah. Adakah bentuk kata-kata saya yang menstabilkan identitas dia, identitas anak itu? Ada ya, waktu saya bilang, kenapa sayang ibu panggil kemari? Kak Farah tahu apa alasannya Bu Tina panggil kemari, itu adalah sudah menstabilkan dulu, biar anak itu nggak takut. Karena kalau sifatnya dengan anak TK ini ketika kita panggil pasti dia merasa ada apa ya, kesalahan apa ya yang saya buat. Tapi dengan kita merangkul, memberikan senyuman, memeluk dia, jadinya dia nggak takut dengan kita. Jadinya dia terbuka ya dengan kita, ibu-ibu. Nah seperti itu. Bentar ya ibu-ibu, saya bersarankan dulu.
Baik. Nah, ini adalah bentuk kata-kata yang memvalidasi. Kamu bisa saja melakukan dengan hal yang lebih baik. Tadi ada ya, yang di tempat Bu Tina tadi kan, sayang, yang kamu lakukan itu sudah baik, kurang baik. Nanti kita cari ya cara yang lebih baik. Ada kan ibu-ibu tadi di video ya? Ada. Nah, lanjut. Nah, menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan ada Bu Tina tanya sama anaknya. Nah, Kak Farah, kira-kira Kak Farah masih ingat nggak keyakinan kelas kita saling menghargai? Dia bilang itu yang kita buat ya Bu Fania di kelas ya, saling menghargai, patuhi aturan, saling tolong menolong. Nah, jadi anak itu mengingatnya. Tapi karena di depan kamera anak itu gugup. Ya ibu-ibu baik. Mungkin ataupun kita bisa menggunakan kata-kata 30 detik intervensi dengan kita bertanya kata-kata yang ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Nah, kata-kata ini bisa kita gunakan untuk kita intervensi anak selama 30 detik sebelum anak itu kita memberikan label bahwasanya dia itu menjadi perusuh ataupun bandel seperti itu ibu-ibu ya. Nah, di CGP ini kami juga diajarkan untuk tidak memberi label kepada anak. Kita nggak boleh memberi label kepada anak bahwasanya anak itu bandal, tidak bisa diatur, tapi mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi ini dulu. Setelah kita menggunakan segitiga restitusi ini, seberapa jauh permasalahan kita, seperti itu. Nah, baik ibu-ibu, kita berefleksi ya. Ibu-ibu, Bu Tina akan bagi kertasnya ya. Boleh Bu Nisa bantu bagi? Boleh ya, Bu Nisa. Yang kuning dulu Bu Nisa. Nah ibu-ibu, di depan kita udah ada kertas plano. Di depan kita sudah ada kertas plano. Bu Nisa, bagian tempat ibu juga. Sudah ada kertas plano. Nanti ibu-ibu tempelkan di kertas plano itu sesuai dengan pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pertama. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Oleh ibu-ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Nah, ibu-ibu ya, boleh. Ibu-ibu tulis jawabannya di kertas post-it itu, lalu tempelkan. Bu Nisa juga menulis, boleh? Itu ada pulpen, Bu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya hari ini? Baik ibu-ibu, boleh sambil ibu-ibu menjawab yang pertama. Boleh warna apa tadi yang sudah dibagikan Bu Nisa? Warna kuning ya. Sekarang kita bagi warna hijau. Ya, ini untuk nomor 2. Ini untuk yang nomor 2 ya ibu-ibu. Iya. Kata-kata hal yang Sudah. Ini untuk yang nomor 2 ya ibu.
Baik. Ya? Iya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Nah, seperti itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama ibu-ibu mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsiknya. Nanti ibu-ibu boleh tempelkan ke depan. Bu Nisa sudah? Belum. Bu Pani pegang satu lagi biar jangan hilang. Untuk yang nomor 3. Baik ibu-ibu, mungkin Bu Lia sudah, boleh Bu Lia tempelkan yang kuning dulu. Bu Lia bangun, tempelkan yang kuning dulu di sini. Bu Molizar, ibu sudah di sebelah sini kuning semuanya. Sebelah sini warna hijau, sebelah sini warna oranye. Baik, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baik, silakan ibu. Baik ibu-ibu, mungkin sambil ibu-ibu menempelkannya, saya mengakhiri akhir presentasi saya hari ini tentang budaya positif. Ibu-ibu, saya bukanlah manusia yang sempurna, saya juga masih belajar, saya juga masih perlu ilmu. Kenapa saya mengikuti CGP ini? Karena saya ingin menggali potensi diri saya lebih baik lagi. Saya di CGP juga ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada pemahaman yang salah dalam penyampaian saya, karena saya adalah manusia biasa. Saya tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan itu adalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Siti Hatimah yang telah mendapatkan dan diskusi dan kerjasama yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal diaplikasikan dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Nur, Kepala TK Negeri Pembina Kedawa. Alhamdulillah ya, acara kami hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Siti Hakimah telah menjadi narasumber. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dan acaranya sangat bermanfaat untuk guru kami semua di TK Negeri Pembina Kedawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.